Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Kan kalau bareng-bareng. Kalau saya tanya Bram, apa kabar? Bram, baik. Alhamdulillah baik. Tika, apa kabar Tika? Baik. Jadi seru tuh kalau misalnya kamu ketemu orang di jalan, apa kabar Amar? Alhamdulillah luar biasa. Ya, seru banget. Oke, hari ini kita kembali lagi di pertemuan yang kedua untuk pembahasan materi tentang bahaya rokok bagi siswa atau pelajar. Ya, sebelum itu kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa, karena berdoa adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Kalau orang kalau bersyukur gimana tuh? Kira-kira udah dikasih hidup, dikasih apa lagi? Nikmat, udaranya gratis, tapi nggak bersyukur. Kira-kira apa? Kalau tidak bersyukur sama Allah, hah? Bisa ajab katanya. Semoga tidak sampai ajab, ya. Dikurangi dikit aja Bima dikasih sakit 1 minggu, ya. Ya, itu salah satu tanda kalau orang sehat adalah sebuah nikmat. Mari sama-sama kita berdoa. Yang pimpin hari ini Toprak mau bergantian. Soleh kemarin baru pulang pesantren Ramadan, Soleh. Ya, silakan Soleh. Teman-teman yang lainnya simak, taruh perlengkapan yang belum waktunya kita gunakan, pensil, pulpen, taruh. Ya, Soleh silakan. Apa sih salah satu manfaat doa? Bram, apa manfaat doa, Bram? Doa juga sebagai ucapan sayang kita ke orang-orang yang mungkin tadi kita doakan. Misalnya orang tua, saudara, guru-guru kita, dan lain sebagainya. Ya, jadi upayakan berdoa. Kita kalau mau main bola pertandingan doa nggak, Mak? Berdoa itu pasti. Strategi biasanya kita doa sebelum masuk ke lapangan. Hari ini siapa teman yang tidak hadir? Satu-satu, Umar. Kemana Rangga? Ada kabar nggak hari ini? Kemarin masuk tidak Rangga? Jangan sakit. Ada kayak pemain dekat Rangga? Mana Rangga, Bang? Ngomongnya sakit, padahal main. Yang kedua siapa? Siapa? Kemarin main bola ya? Hari ini nggak masuk. Siapa lagi? Enggak. Nah, semoga yang tidak masuk hari ini bukan karena sakit, ya, mungkin lalai atau ketiduran, ya. Insya Allah besok akan masuk lagi. Oke, kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang apa aplan bermomen. Minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Nih, tentang apa? Bahaya rokok dan minuman keras. Tapi kita masuk ke dua pembahasan awal kemarin dan hari ini tentang rokok.
Kenapa rokok itu berbahaya? Ada tembakaunya, ada zat-zat berbahaya yang seharusnya tidak masuk ke dalam tubuh, tapi bisa masuk ke dalam tubuh lewat perantaraan rokok. Zatnya apa, Bram? Satu. Oh, pusing dia. Oh, Bram, satu zat. Apa yang berbahaya, Bram? Bantu. Ilham keren ya, Bang? Solotif mau buat ini kan? Nikotin. Kedua, tar. Yang ketiga, karbon monoksida. Satu aja. Apa bahayanya tar bagi tubuh, Bang Amar? Ini kita masih review nih kemarin, udah kita bahas. Tar itu kenapa berbahaya bagi tubuh, Mar? Itu ada gambarnya tuh, dikasih keterangan gambarnya tuh. Nih, tuh tar. Merusak apa tuh? Tuh ada apa? Paru. Sekarang mau tanya, kalau paru-parunya rusak, kira-kira manusia bisa nggak hidup dengan paru-paru yang rusak? Mungkin bisa, Pak, tapi nggak stabil. Kalau misalnya main bola, seharusnya dia bisa main dalam durasi waktu 20 menit dengan intensitas yang tinggi. Perokok paling 10 menit, 5 menit. Iya. Jadi kayak kamu beli motor, bukan motor baru, tapi motor second. Itu kalau misalnya paru-parunya rusak. Selain paru-paru, organ tubuh apa lagi yang rusak karena rokok? Jantung. Ada nggak pesulap keren, canggih, sedunia yang bisa terbang tapi hidup tanpa jantung? Nggak ada. Siapa di sini yang bisa hidup tanpa jantung? Nggak ada, kecuali meja. Meja nggak ada jantungnya dia. Yang ada jantungnya adalah manusia. Jadi manusia jangan pernah coba-coba merusak organ yang penting dalam tubuh, jantung, paru-paru, apalagi di situ yang bisa rusak karena rokok. Gigi. Itu gambarnya. Gigi oke. Yang di dalam dulu nih. Oke, sekarang kita bahasan lebih seru. Kamu tahu detektif nggak? Apa detektif? Ada tahu, yang tahu nih bonus nih. Saya mau hari ini mau gabung aja. Saya hari ini mau bagi-bagi doang. Apa itu detektif? Tahu detektif dong? Oke, saya kasih bocoran. Detektif Conan tuh, ada film itu. Apa itu detektif? Mencari barang yang hilang. Itu mah saya kalau di rumah. Tugasnya apa detektif? Menyelesaikan atau memecahkan? 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 Sampai dulu. Nah, memecahkan masalah. Hari ini kalian semuanya semuanya saya jadi detektif. Ini ceritanya saya punya kasus. Ada 2 kasus yang berkaitan. Saya orang kaya di sini. Saya sewa 4 detektif. Berlomba-lomba sayembara kelompok detektif mana yang bisa memecahkan masalah saya yang paling cepat. Satu, pasti saya butuh cepat dong. Nah, kedua, yang paling tepat, bukan cuma cepat tapi asal, tapi harus tepat. Yang ketiga, mempunyai alasan yang kuat. Ya, kalau saya tanya kamu cepat, alasannya apa nih? Argumennya apa? Terus yang terakhir, berani diadu sama kelompok lain. Ini kan sering battle nih. Kelompok ini punya pendapat, kelompok lain ini punya pendapat, silakan diadu. Oke? Siap? Nah, masalahnya gampang banget. Saya kasih lihat satu video dulu. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu rokok, bahaya rokok bagi kesehatan. Sekarang saya punya satu video yang harus kita simak bareng-bareng. Konsumsi rokok oleh anak-anak dan remaja Indonesia dalam tren meningkat. Kondisi ini sangat berbahaya bagi generasi muda, khususnya untuk menyambut Indonesia Emas atau usia 100 tahun Indonesia. Mengutip data survei perilaku merokok di kalangan remaja yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada 2019, tercatat total anak yang terpapar asap rokok, baik sebagai perokok aktif dan pasif, anak mencapai 50. Ini penting banget. Jadi, Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 dia bikin survei. Ditanya-tanya, tadi saya tanya tuh pagi tuh. Ya, siapa yang udah sarapan? Sarapannya apa? Rata-rata ternyata dari 100 anak CB02 sarapannya 60 orang nasi uduk misalnya, 10 orang nasi kuning, sisanya misalnya tidak sarapan. Ya, seperti itu survei. Jadi surveinya di tahun 2019 adalah kepada anak-anak dan remaja, nih lebih dari 50%.
5,8, berarti lebih. Jadi kalau ada 10 anak, 6 anak diantaranya, 5 sampai 6 anak itu ternyata sudah terpapar sebagai perokok, walaupun bisa aktif, bisa pasif. Apa perokok aktif? Iya, dia sudah jadi perokok pecandu. Kalau pasif, dia bisa perokok yang jarang atau tidak merokok sama sekali, tapi biasanya bergaul dengan orang yang perokok. Misalnya di rumah sama siapa di rumah perokok aktifnya? Bapak. Udah pernah marahin bapak belum? Pak, jangan merokok pak. Kita makannya jangan tempe mulu, kali-kali pakai ayam. Coba bapak nggak merokok, pasti kita makan ayam, paling nggak seminggu sekali. Ya, karena bapaknya merokok, jadi makanya jarang pakai ayam. Tempe, garam. Nah, ini gambaran kecil saja. Kalau ternyata rokok sudah mulai kenalan, sudah mulai, hei, apa kabar? Nama saya Rokok, enak nih, bisa bikin kamu ganteng, gagah, banyak temen, keren ya. Itu cara kenalannya rokok. Ya, terbukti itu dari surveinya lebih dari 50%. Berarti itu ada 10 orang, 5 orang, bahkan sampai 6 orang itu sudah terpapar dengan kebiasaan rokok, baik aktif maupun pasif. Sekarang, oke, rokok menjadi masalah bagi pelajar. Kenapa rokok menjadi masalah bagi pelajar? Tanya balik. Kalau tadi bilang rokok itu jadi masalah bagi pelajar khususnya di Indonesia, terus tanya balik, kenapa sih? Jadi kalau ada sebuah pernyataan, ada sebuah fakta, kamu harus tanya balik dulu. Contoh, fakta kita apa yang paling dekat? Kenyataannya paling dekat apa? Yang tadi tuh, hari ini Rangga tidak masuk. Saya tanya balik, Mas, kenapa Rangga nggak masuk? Tadi kata temennya, kata Rafa, dia padahal main pak. Ya, tuh dapat satu fakta. Terus saya tanya lagi, Pak kemarin saya ketemu di warung pak dia. Saya panggil, dia nggak saya terus kabur. Dapat tuh fakta kedua, informasi kedua. Nanti tugas kalian kayak gitu. Ya, saya kasih masalah, kamu harus tahu dulu masalahnya apa, lalu cari fakta-faktanya. Ya, kenapa dia nggak masuk? Jangan-jangan dia takut ada pelajaran PJOK atau agama. Ya, atau tugasnya belum dikerjakan, atau ada permasalahan dengan teman sekelas. Itu namanya fakta-fakta yang harus kalian cari. Ya, terus mencari informasi-informasi kenapa pelajar atau siswa sudah mulai merokok. Berikutnya, nah kalau sudah tahu ini yang tadi nih, mana rokok merusak kesehatan, menyebabkan kecanduan, merokok, kecanduan merokok ya, jadi orang yang sudah merokok itu bisa merubah kebiasaan. Jadi ada satu yang berhubungan sama kesehatan, ya, ada juga yang berhubungan sama kepribadian. Apa bedanya orang yang belum merokok sama orang yang sudah mulai merokok? Satu, dia pasti punya pergaulan atau teman bermain yang berbeda. Pasti tuh. Biasanya kalau ngumpul sepulang sekolah, sore atau bahkan malam, dia punya teman pergaulan yang lebih tinggi. Contohnya anak-anak nongkrong sama SMP, abang-abangan saya nih. Ya, tuh, udah mulai beda tuh. Karena di tongkrongannya situ terbiasa merokok. Atau jangan-jangan dikenalin rokok tadi sama abang-abangnya yang SMP. Ya, lalu membuat boros pengeluaran. Anak sekolah sehari jajan berapa pelan? Kalau berangkat sekolah kan kasih uang 10.000. Kalau di rumah dikasih uang jajan lagi enggak? Kasih lagi berapa pelan? 5.000. Sekarang gimana 5.000 dan 10.000 yang harusnya dikelola buat makan atau jajan di sekolah, tapi habis beli rokok. Udah pasti nih tadinya 15.000 itu bisa bahkan ada yang disisihkan ditabung tapi buat rokok. Lanjut. Kalau sudah dapat informasi-informasinya, langkah berikutnya nah, kalian harus menggali informasi yang didapat untuk menemukan solusinya. Tadi kan informasi utamanya udah dapat nih, bahaya-bahaya rokok. Lalu kamu harus cari nih idenya, solusi-solusinya. Dapatlah ada 4. 1, dia harus paham dulu
rokok itu bahaya. Mau rokok yang batangan atau rokok apa sekarang tuh? Yang pakai mesin rokok apa? Elektrik. Ya, ada kan? Vape ya, yang asapnya bisa merusakin satu warga tuh asap mana? Kedua, nih punya komitmen diri untuk tidak merokok. Bapak kena cerita, komitmen diri saya apa? Selama saya masih mau jadi pemain bola, cita-cita saat itu, saya tidak akan merokok. Itu komitmen diri. Terus pada saat SMA, saya suka naik gunung. Saya awalnya nggak tahu, karena kalau di sekolah mereka baik-baik aja. Ternyata di gunung beberapa teman saya yang laki-laki itu merokok. Awalnya nawarin seperti biasa, tapi saya bilang saya tidak merokok karena tadi saya sudah punya komitmen terhadap diri saya. Walaupun saya berada di lingkungan perokok pada saat di atas gunung, karena alasan mereka kan dingin Pras, ayo merokok. Nggak usah, kan saya bisa ngopi, saya bisa ngeteh. Ada banyak cara untuk menghangatkan tubuh di atas gunung. Lanjut, selektif nih udah mulai nih yang tadi nih. Nggak mau main sama abang-abangan yang SMP, ditawarin rokok mulu saya. Sudah punya sistem menjaga keamanan diri. Lalu berikutnya aktif dalam kegiatan produktif, diganti. Daripada nongkrong sama abang-abangan, main futsal aja lah sama Pak Pras. Ikutan Pras aja lah, ikut pertandingan aja lah. Ngapain nongkrong sama abang-abangan? Paling juga merokok doang, godain cewek yang lewat, ya atau enggak mau janjian tawuran sama kelompok lain. Gak ada positifnya. Lalu dirubah nih jadi kegiatan produktif. Bisa seni, bisa olahraga, keagamaan, rohis, dan lain sebagainya. Jadi, langkahnya ada berapa? 3. Nanti saya kasih masalah. 1, kalian paham dulu masalahnya. Kedua, lalu cari informasinya, fakta-faktanya. Yang ketiga, harus menemukan solusinya. Dari masalah yang tadi ada, kamu harus ketemu solusinya. Sekarang masalahnya kayak apa Pak Pras? Saya kasih lihat dulu, baru nanti Pak Pras bagikan. Nah ya, nih pahamin dulu, cari informasinya, lalu dari informasinya dijadikan sebuah solusi. Yang paling keren, kalau udah bisa menjadi sebuah ide dan inspirasi. Contohnya apa? Kamu punya teman pergaulan, semuanya sudah mulai merokok misalnya. Akhirnya kamu bikin klub bola. Kita bikin klub bola yuk. Lalu di klub bola itu dibikin jadwal latihannya pas sama jadwal nongkrong. Nongkrongnya malam minggu nih. Bikin jadwal latihan bolanya malam minggu. Jadi caranya ide yang kalian bikin dari solusi tadi bisa memaksa misalnya teman kalian yang biasanya nongkrong dengan teman-teman yang merokok jadi nggak ngerokok gara-gara dia main bola. Menginspirasi nggak? Menginspirasi. Iya. Pas udah dewasa baru sadar, ternyata dulu saya berhenti merokok gara-gara Amar tuh. Amar bikin klub bola lagi tuh. Kalau lagi itu saya nggak ikutin Amar, pasti saya sampai sekarang masih menjadi perokok aktif. Ya, nih level 4 ini yang levelnya paling tinggi. Tapi kita belajar 1, 2, 3 dulu. Ya, di dalam kelompok nanti dibahas. Nah, ini permasalahannya. Saya baca, yang lainnya boleh simak. Ayah sering meminta tolong kepada Maradona, untuk membelikannya rokok di warung. Maradona, tolong belikan rokok di warung belakang ya. Baik ayah, aku sekalian jajan ya, kata Maradona. Lalu Maradona beli rokok lah. Ternyata ini sering. Beli bude, beli rokok, gudang garam kiper. Tunggu ya. Nah, terus karena ini sering, si Maradona punya keinginan nih, Bapak bacakan nanti ada yang lebih besar ya. Kok aku jadi penasaran ya bagaimana rasanya rokok. Ternyata secara tidak langsung si babenya Maradona mengenalkan rokok kepada anaknya. Walaupun di rumah babe bilang, kamu gak boleh merokok kayak ayah ya. Nah, tapi ayahnya yang kenali. Dengan cara setiap hari diminta tolong untuk beli rokok ke warung. Ayah sering meminta tolong Maradona untuk membelikan rokok di warung belakang rumahnya. Dengan senang hati Maradona selalu menuruti permintaan ayahnya.
Namun seiring berjalannya waktu, perasaan ingin tahu terhadap rasa dari rokok mengganggu pikiran Maradona. Sesudah ingin tahu, dia penasaran, gimana sih rasanya? Kok aku punya temen di sekolah yang sama-sama SD udah merokok. Anggaplah misalnya Maradona ini kelas 4, terus dia pernah lihat temennya yang kelas 5 atau kelas 6 sudah mulai merokok. Dia jadi penasaran. Mari bersama membantu Maradona. Ini kasusnya. Ya, klien itu apa ya? Customer kalian yang akan bayar kalian, saya, tentang bingungnya Maradona mendapatkan informasi dan solusi permasalahannya, supaya Maradona tidak seperti ayahnya merokok. Kita bantu ya. Ini yang harus kalian cari. Pertama, saya akan berikan tugas individu dulu. Ini tadi ya, ayahnya setiap hari selalu minta tolong Maradona untuk memberikan rokok. Terus akhirnya karena keseringan dia jadi penasaran. Jadi penasaran rasanya rokok. Nah, ini tugas individunya. Gampang. Pak Pras akan nilai langsung dan langsung dapat rewardnya, hadiahnya. Ini ada lembar kerja peserta didik individu. Yang individu ini harus kalian jawab 1, 2, 3, dan 4. Skornya atau nilainya A, B, dan C. Ya, kalau A itu berarti kamu udah ngerti nih. Terus udah bisa kasih contoh-contohnya atau informasinya tadi. Kenapa Rangga nggak masuk? Kamu tahu kenapa dia nggak masuk? Oh, dia pura-pura sakit gara-gara dia takut pelajaran Pak Pras misalnya. Lalu kalau yang B sudah tahu nih kenapa Rangga nggak masuk. Saya tahu Pak Rangga nggak masuk, tapi saya nggak tahu alasannya. Kayaknya kamu baru menduga-duga tuh, belum fakta berarti. Kalau baru kayaknya nggak boleh dijadikan informasi. Kata Bram, kayaknya si Rangga nggak masuk, takut pelajaran Pak Pras. Kamu kata siapa? Kayaknya Pak Pras. Oh, berarti tidak boleh dijadikan informasi harus valid, kecuali saya udah tanya Pak Pras, terus dia cerita sama saya katanya takut pelajaran Pak Pras. Oh, kalau dia sudah bertanya langsung dari sumbernya, berarti boleh dijadikan fakta atau informasi. Ketiga, yang C, ini yang belum paham sama sekali. Saya nggak tahu Pak Rangga, udah seminggu ini nggak ketemu Rangga, berarti dia tidak paham tentang permasalahan Rangga. Nah, ini rokoknya yang harus kalian temukan dulu dari 2 gambar ini. Ini kerjakan dulu tugas individu. Saya cuma kasih waktu 5 menit. Ya, jawab ada 4 pertanyaan, 5 menit, skornya kayak gini. Saya akan kasih Astor bagi yang dapat skor A. Total skornya adalah 7 sampai 9. Ini ketukar Pak Pras ya, harusnya A yang bawa. 7 sampai 9 poinnya. Jadi satu pertanyaan skornya 1, 2, atau 3. Ini ada berapa orang? 6. Silakan, ini tugas individunya dikerjakan 5 menit. Sudah, Mas? Ya. Oke, lihat ke depan. Yang atas kasih nama kalian individu. Yang kedua, yang sebelah kiri nama kelompoknya. Ya, sudah? Oke, dengerin. Konsentrasi. Sepi suaranya. Mulai cek boom. Dengerin dulu, jangan kerja, nanti kita udah ngerti. Nih, dengerin. Yang LKPD ini harus benar-benar dari kalian, pikiran kalian, informasi yang benar-benar kalian tahu. Kenapa? Karena nanti setiap jawaban satu kelompok ada 5 atau ada 6, itu yang akan menjadi jawaban di LKPD kelompoknya. Jadi kamu bikin dulu tuh individu. Misalnya kamu dapat yang nomor 1. Apa permasalahannya? Aplan punya jawaban, Amar punya jawaban, Putri punya jawaban. Lalu 6 orang dalam kelompok Amar ini disatukan jawabannya nanti di lembar berikutnya yang untuk kelompok. Jadi jangan nyontek. Kalau nyontek nanti semakin sedikit informasinya,
Kalau ini putra 1, 2, 3 sama, 1, 2, 3 sama, berarti informasinya cuma berapa? 2. Tapi kalau ini beda, berarti informasi dapat 6. Jelas ya? Silakan 5 menit dari sekarang. Harus beda supaya nanti di LKBD dalam diskusinya berbeda. Ini yang buat kelompoknya ya. Nanti nih. Jadi maksud saya, yang nanti kamu jawab yang di atas ini, masukin ke sini. Ya, saya minta 5. Kalau ini ada 6, ya paling nggak ada 5 informasi. Ya, nah, kamu cari 6 informasi, berarti setiap orang menyumbangkan 1 informasi. Lihat lagi gambarnya, cek masalahnya tentang apa itu? Tentang ayah yang selalu meminta tolong anaknya membelikan rokok. Dan permasalahannya muncul ketika anaknya mulai penasaran dengan rasa rokok. Apa saya coba ya? Nah, kamu sebagai detektif cari dulu nih fakta-faktanya tentang gambar itu. Di 5 menit, Ham. Bapak sudah mau lama-lama. Boleh. Kalau nggak muat di bawahnya boleh. Itu Bapak bikin kecil supaya kamu jangan terlalu banyak kata-katanya. Dibikin singkat nggak apa-apa. Ini kakak yang ini keren. Langsung bawa alat, langsung buka. Keren yang ini. Pendapat pribadi kamu aja. Anggap kamu kenal sama ayahnya Maradona. Anggap kamu kenal banget sama Maradona. Anggap kamu tetangga lah. Jadi bukan kakaknya lagi nih. Kamu sering nanya, mau kemana Maradona? Beli rokok. Disuruh ayah ke warung belakang. Ya. Terus anggap Maradona tuh bercerita sama kamu. Nanya, Abang Amar, Abang Bima, gimana sih rasanya rokok? Kok itu dia udah merokok deh? Kok ayah setiap hari menyuruh aku beli rokok deh? Nah, di kolom yang ketiga itu ada permintaan saran dari kalian. Ketika tadi Maradona curhat, kamu kasih saran. Misalnya, jangan merokok, Maradona masih kecil, jangan merokok, karena merokok itu bisa merusak kesehatan. Silahkan kasih saran ke Maradona. Kalau bisa, jangan semuanya sama nih. Hal-hal yang biasa paling rutin, pertanyaan yang sudah pasti jawabannya itu jangan dikasih lagi. Ilham, apa kabar? Baik. Jangan dijawab. Ilham, apa kabar? Ih, keren Pak, saya kemarin jalan-jalan gitu. Saya hari ini senang banget Pak, karena hari ini saya udah ngerjain PR. Jadi jawabannya jangan yang standar. Karena kalau misalnya di kolom yang ketiga jawabannya dapat merusak kesehatan, nanti pasti 6 orang ini jawabannya sama. Kalau sama apa ruginya? Faktanya cuma sedikit. Cari ide saran yang lain buat Maradona supaya dia tidak mencoba rokok. 2 menit terakhir. Ini kan masalah real. Bahkan jangan-jangan Maradona itu kalian. Pernah nggak disuruh beli rokok sama ayahnya? Pernah. Iya, berarti ini kan hal yang sangat dekat sama kalian. Jangan-jangan Maradona itu juga diri kalian. Ya udah, kamu tinggal cerita aja. Kamu pernah nggak merasa penasaran, kok ayahku setiap hari merokok? Apa jangan-jangan merokok itu enak? Ya, jadi ini permasalahan yang sebenarnya sudah setiap hari kalian lihat. Bahkan kalian tadi jadi pelakunya kan, disuruh sama ayahnya beli rokok. Kita lagi belajar gimana rokok itu masuk ke lingkungan anak yang tadi 57,8% tadi. Ternyata selain lingkungan juga dari keluarga sendiri, yaitu ayah yang biasanya sering minta tolong, atau kakak yang udah kerja. Misalnya kalian punya kakak yang udah dewasa, udah kerja, sudah menikah, tinggal satu rumah, biasanya nyuruh-nyuruh tuh, beli rokok dong ke warung gitu.
Oke, injury time 1 menit. Apa Bud? Udah. Sambil dengerin fakta Putri. Silakan Bud, baca Bud yang keras. Ya. Apa Bud? Ayah meminta tolong kepada Maradona untuk membeli rokok dan Maradona penasaran. Stop Bud. Berarti Putri harus yang kesini. Pak, kok kalau Putri baca ntar aku bisa nyontek dong? Gak bisa dong. Detektif itu selalu tidak percaya kepada fakta orang lain. Saya detektif, Putri detektif, dia kasih tahu saya. Pak, tadi si siapa Rangga nggak masuk tapi dia jajan ke warung. Saya nggak percaya sebagai detektif. Kenapa? Karena saya tidak melihat secara langsung. Itu kan fakta yang Putri punya. Ya, saya juga harus membuktikan fakta saya buktikan. Oke? Aduh, oh 1, berarti Putri sudah harus paham nih tadi. Jawabannya apa tadi, Put? Nomor 1? Ayah meminta tolong kepada Maradona untuk membeli rokok dan Maradona penasaran. 2. Apa informasinya, Put? Maradona anak yang sangat penasaran dengan apa itu. Ya, ini Maradona kayak gimana sih orangnya? Lalu 3. Saran atau solusinya? Untuk tidak merokok karena rokok dapat merusak kesehatan tubuh. Oke, itu boleh, tapi itu tadi Bapak sudah jabarkan ya. Kalau yang berhubungan sama kesehatan pasti sudah dipakai sama detektif lain. Nanti kalau kamu jadi orang yang biasa melakukan hal yang biasa orang lain lakukan, kamu gak laku. Contoh, Putri bisa jadi instruktur senam, tapi Putri punya senam cuma 3, temennya punya senam 10. Yang paling banyak jobnya pasti yang 10. Iya gak? Iya pasti. Jangan pakai fakta yang paling sering dipakai orang lain. Terakhir apa Bud? 4. Bagi saran agar Maradona tidak tergoda dengan rokok dengan membeli makanan atau makanan yang bergizi untuk tubuh. Oke, nanti saya mau kasih reward besar. Tapi saya tidak sebutkan. Bagi yang bisa menjawab nomor 4 itu tapi berhubungan sama lingkungan atau orang di lingkungan. Putri boleh rubah lagi kalau mendapat reward. Jawabannya keempat, kalau berhubungan sama orang di lingkungannya, orang lain, apalagi orang yang punya kuasa atau jabatan di lingkungan, dan jawabannya yang seperti Bapak inginkan, nanti Bapak kasih reward. Ya, kan yang keempat itu pertanyaannya adalah beri saran agar si Maradona tidak tergoda merokok. Ya, kalau punya jawaban itu berhubungan sama lingkungan, karena ini dari awal lingkungan keluarga, jawabannya juga masuk ke lingkungan, nanti saya kasih reward. Apa rewardnya Pak Pras? Apa jawabannya? Nanti saya jelaskan di akhir. Sudah? Semuanya selesai? Sudah selesai. Finish. Sekarang, fakta yang sudah kalian dapat, silakan pindahkan ke RKPD dalam diskusi yang ada 2 lembar. Tadi sudah Bapak bagikan ya. Silakan 1 orang pencatat. Lalu yang lainnya silakan masukkan jawaban-jawabannya ke sini. Contoh, permasalahan apa yang tampak pada gambar di atas? Tadi Putri sudah bacakan kan? Nah, di kelompoknya Putri ada 6 orang. Idenya sama apa enggak? Silakan dilebur jadi 1 kalimat di sini. Ya. Udah dapat kan tadi permasalahannya apa? 4 orang ini silakan dilebur jadi sebuah kalimat di kolom yang pertama. Kedua, tuliskan informasi-informasi permasalahan pada gambar. 1, 2, 3, 4 tulis di sini. Nah, lembar berikutnya coba dibalik. Ini maaf. Lembar berikutnya. Ayah sering meminta tolong Maradona untuk membelikan rokok. Sebaiknya Maradona seperti apa? Berarti itu sah? Ayah sering minta tolong ke Maradona. Lalu sikap Maradona itu seperti apa baiknya? Itu berarti adalah yang tadi kolom nomor 3 yang kamu kasih saran Maradona. Ya, ada 3 aja. Ada yang 4 kelompok, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Cukup jawabannya 3 yang terbaik, pilih. Terakhir, kasih saran ke Maradona. Tadi yang saya bilang berhubungan sama lingkungan. Silakan.
Yang ini waktunya tidak lama, 7 menit. Video ke situ. Mana ini gak ada yang megang nih. Yuk, pindahin dari apa yang tadi. Silakan. Ya, kamu tinggal memindahkan aja itu. Aku anak sekolah impian SDNCTS 02. Di sini kita bersama belajar bermain dan berprestasi. Cerdas beriman semangat itulah kami. Di sini di sekolah impian. Ya, tinggal ngerekap doang. Yang tadi kalian tulis di sini, direkap dipindahin ke sana. Jadi seharusnya cukup lah 7 menit orang cuma nulis doang. Ya, ada yang bacain jawaban temennya, ada yang nulis di lembar LKPD diskusi ini yang ini. Ya, tadi jadi tinggal merangkum yang dari jawaban individu tadi direkap ke dalam jawaban kelompok. Tapi ada beberapa jawaban yang harus kalian pilih dari jawaban teman-temannya secara individu yang paling sesuai, yang paling dianggap tepat untuk menjadi jawaban kelompok kalian. Langsung memaparkan. Putri, monggo. Monggo. Ijab loh. Baris ngomongnya. Ilham. Juli tenda 1 menit. Play together now. In this place we find our joy. Play and feel the moment rise. Learn to chase those wild dreams. Oh, CBS 2, CBS. Smart and faithful, full of drive. Together now, in this place we find our joy. Play and feel the moment rise. Learn to chase those wild dreams. Hey, let's play together now. In this place we find our joy. Play and feel the moment rise. Learn to chase those wild dreams. Yang mana? Gak boleh, kenapa gak boleh? Coba buka nih aku sendiri. 1, 2, mana jawaban kamu? Satu lagi mana? Buka aja. Ini apa? Sebaiknya Maradona melakukan. Ada berapa jawaban? Diminta berapa? Harusnya ada 3 dong, jawabannya ada 4. Makanya tadi saya bilang pilih jawaban yang jangan sama temennya. Ayo, tinggal rekap doang, Riz, lama. Iya, tinggal rekap doang. Bud, cepet Bud. Neng, tinggal rekap doang. Udah ya, oke, taruh dulu. Neng, duduk Neng. Dah, konsentrasi. Pinjam yang lembaran kelompok.
Ini dulu. Oke, ini kita cancel dulu. Dengerin dulu. Ini kita stop dulu. Mau pramuka dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya izin melanjutkan lagi. Kenapa? Karena masih ada 2 tahapan. Setelah ini tahapan berikutnya adalah presentasi. Ya, sama diskusi antar kelompok. Putri presentasi, kelompok ini boleh nanya. Terakhir adalah kesimpulan dan refleksi. Jelas ya? Jadi ini kita stop dulu. Nanti dilanjutkan 2 lagi, yaitu presentasi sama refleksi dan kesimpulan. Oke, terima kasih. Taruh dulu, jangan hilang. Kita boleh keluar. Yuk, kita mau pramuka dulu. Tolong minta buku dong. Bilang sama kakak.